Bukan Hamas, pasukan hantu pelindung Al-Aqsa ini pembantai tentara Zionis. Bukan cuma pasukan Hamas yang menjadi ujung tombak Palestina dalam perang melawan agresi militer Israel. Kelompok Jihad Islam dengan Brigade Syariah Al-Quds sangat ditakuti tentara Zionis. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Middle East Monitor, puluhan tentara Israel tewas dalam pertempuran di Gaza yang kembali pecah sejak masa gencatan usai sejak 1 Desember 2023. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan lapis baja milik pasukan pertahanan Israel juga hancur akibat hantaman roket anti-tank Yasin sayap militer Hamas Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Kerugian besar yang ditelan militer Israel bukan cuma akibat serangan pasukan Al-Qassam, peran Brigade Syariah Al-Quds juga sangat vital dalam serangan terhadap tentara-tentara Zionis. Lusinan tank tempur utama MBT Merkava Mark IV dan kendaraan lapis baja Israel menjadi sasaran tembak pasukan di bawah komando Ziad al-Nakalah tersebut. Keberhasilan itu menjadi bukti eksistensi sayap militer Jihad Islam Palestina dalam perlawanan terhadap anak buah Benjamin Netanyahu. Juru bicara Brigade Syariah Al-Quds Abu Hamzah menegaskan jika informasi terkait aksi pasukannya di Gaza belum sepenuhnya terekspos. Hamzah memastikan saat ini pihaknya berada dalam puncak pertempuran dan sangat siap menerima risiko apapun. Pemberitaan media tentang kekuatan pasukan Syariah Al-Quds hanyalah sebagian kecil dari apa yang menunggu musuh, ucap Hamzah dikutip Viva Militer. Operasi dan juga penyergapan pejuang kami terhadap musuh di semua lini. Konflik terus berlanjut dan berada pada puncaknya, katanya. Serangan kejut yang dilancarkan Brigade Syariah Al-Quds dipastikan sangat mengejutkan tentara Israel. Setidaknya dalam 6 hari terakhir, hal ini yang dinyatakan oleh juru bicara Jihad Islam Palestina Musab Al-Barim. Musuh terkejut di semua lini perang dan memperkirakan bahwa ketahanan pejuang Palestina akan memaksa mereka mengakhiri agresi, ujar Al-Barim. Mereka tidak punya tujuan selain membalas dendam pada warga sipil, sesuatu yang menunjukkan tingginya penghinaan dan kepengecutan oleh tentara Zionis, ungkapnya. Gempar hacker Palestina sukses bobol Iron Dome diburu Mossad dan diselamatkan agen intelijen Turki. Organisasi Intelijen Nasional atau MIT Turki terungkap telah menyelamatkan seorang peretas Palestina dan juga penculikan atau pembunuhan oleh Badan Intelijen Israel Mossad dalam pengungkapan terbaru operasi balasan MIT terhadap mitranya dari Israel. Dinamakan oleh media Turki sebagai Omad A, yang kabarnya merupakan lulusan program komputer dari Universitas Islam Gaza, dianggap sebagai arsitek peretasan perangkat lunak untuk Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dapat menyusup ke ponsel yang beroperasi pada Android, serta meretas ke dalam sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang terkenal kejam. Pada tahun 2015 dan 2016, tindakan yang diambil oleh Omar A dilaporkan membantu sayap politik kelompok perlawanan Palestina Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan roket ke arah Israel tanpa dapat dicegat sebagai tanda mereka sangat memadai. Menurut surat kabar dari Sabah, intelijen Israel mencoba melacak gangguan yang dialami peretas setelah melakukan penelitian selama 3 tahun, sehingga menambahkannya ke daftar Mossad sebagai target potensial.
Dalam upaya untuk membujuknya agar ditangkap untuk dibawa ke Tel Aviv untuk diinterogasi, agensi tersebut secara anonim menawarinya pekerjaan melalui perusahaan perangkat lunak Norwegia pada tahun 2019, tetapi dia menolak karena kecurigaan keterlibatan Israel dan dia selalu akan mendukung Palestina, tidak mau terjebak dalam permainan Zionis. Sebelumnya pada tahun 2020 dia pindah ke Istanbul, Turki, di mana seorang agen Mossad bernama Raed Ghazal yang menyamar sebagai manajer hak asasi manusia di perusahaan Prancis Think Higher menawarkan pekerjaan kepada Omar pada tahun berikutnya. Mewawancarai 2 kali dan berusaha mendapatkan dia untuk mendapatkan pekerjaan bergabung dengan perusahaan. Agen Mossad lainnya bernama Omar Shalabi menghubunginya dari perusahaan yang diduga sama dan menyingkirkan. Dia pun meyakinkan Omar untuk menyelesaikan proyek pengkodean perangkat lunak seharga $10.000 Amerika. Lalu agen Mossad lainnya bernama Nikola Ranodic ditemani 3 orang lainnya yang bekerja untuk intelijen Israel dan menyamar sebagai tim pengembang, kemudian menghubungi peretas Palestina tersebut pada Juni 2022 dan menawarinya pekerjaan, baik di Brazil ataupun di Istanbul, sambil memberi semangat untuk bepergian ke luar negeri. MIT yang dilaporkan mengetahui status Omar dan telah memantau situasinya, turun tangan dan memperingatkan peretas tersebut agar tidak bepergian. Akhir tahun lalu dia kemudian pergi ke Malaysia untuk berlibur, di mana dia diculik di ibu kota, Kuala Lumpur, dan dibawa ke kabin terpencil sekitar 50 km jauhnya. Peretas tersebut diinterogasi dan disiksa oleh orang-orang yang bekerja untuk Mossad, dan para agen tersebut bergabung melalui panggilan video dari Tel Aviv, menanyai Omar tentang metodenya dalam menyusup ke sistem Iron Dome dan konstruksi perangkat lunak peretasan teleponnya. Karena MIT secara diam-diam telah memasang perangkat lunak pelacakan ke telepon Omar sebelum perjalanannya, lembaga tersebut dapat merujukan dengan tepat lokasi di mana ia ditahan dan pejabat Turki menghubungi pihak berwenang Malaysia sehingga pasukan keamanan wilayahnya tersebut dapat menggerebek kabin dan menyelamatkan si peretas. Pihak Malaysia juga menangkap 11 tersangka dalam proses tersebut yang terkait dengan penculikan tersebut. Setelah cobaan tersebut, Omar dilaporkan kembali ke Turki dan dibawa ke rumah persembunyian yang disediakan oleh MIT, memastikan perlindungannya agar tidak menjadi sasaran lebih lanjut oleh Mossad. Kasus ini adalah penggerebekan intelijen terbaru yang dilakukan oleh intelijen Turki terhadap rekan-rekan Israel mereka dalam beberapa tahun terakhir, menangkap agen Mossad dan tersangka yang telah memata-matai warga Iran dan juga Palestina di Turki.